New territory and new authority yang sudah Tuhan siapkan bagi kita tidak akan terjadi kalau kita nggak pernah mau untuk melangkah masuk ke dalamnya. Tuhan mau menyiapkan ladangnya untuk digarap. Namun jika kita tidak mau jump in, kita tidak mau melangkah masuk ke dalam ladang tersebut, ladang itu nggak akan terjadi apa-apa. Dan kita melewatkan privilege untuk Tuhan bekerja melalui hidup kita. Pertumbuhan rohani terjadi pada saat kita mau taat. Meskipun kita takut, tidak nyaman, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun pada saat kita taat, kita mau melangkah di dalam ketaatan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau apresiasi ya buat setiap builders yang melayani kita pagi hari ini. Tahu nggak sih jam 8 tadi kan hujan lagi deres-deresnya ya. Jam 8 itulah mereka sudah harus ada di sini. Jadi pada saat kita baru melek, baru mau minum kopi, mereka sudah harus ada di sini. Jadi mereka adalah builders yang waterproof ya. Mereka hadir di sini untuk mempersiapkan supaya ibadah kita berjalan dengan aman dan lancar. Amin. Kalian sudah ada di posisi yang aman saat ini? Nyaman? Jangan lama-lama ya nyaman ya. Oke, saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Tadi saya ketemu dengan beberapa builders yang mungkin lagi kurang enak badan, tapi semangatnya untuk melayani itu nggak kendor hanya karena sakit penyakit. Ya, kita berdoa bahwa kita saat ini semua ada dalam keadaan baik dan sehat dan siap untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan bicara bagi setiap kita pribadi. Amin. Ya. Oke. Hari ini kita masih melanjutkan seri pembelajaran kita sesuai dengan tema bulan ini yaitu New Authority and New Territory. Tema ini bicara tentang otoritas yang baru dari suatu teritori yang baru yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita. Artinya ini berbicara tentang sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Otoritas itu adalah kekuasaan yang diberikan untuk memerintah dan bertindak. Sedangkan teritori adalah berbicara tentang suatu wilayah di mana seorang atau kelompok memiliki kontrol atas wilayah atau ruang tersebut. Jadi otoritas dan teritori basically adalah tentang kuasa yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah, untuk mengatur, untuk bertindak dan mengkontrol suatu wilayah atau ruang tertentu. Contohnya aja ya di rumah kita masing-masing. Rumah kita adalah teritori kita kan.
Rumah kita adalah wilayah pribadi kita di mana kita punya otoritas penuh atas rumah tersebut. Untuk mengatur, untuk bertindak, dan juga bertanggung jawab atas wilayah tersebut, yaitu rumah kita sendiri. Contoh lainnya juga tubuh kita ini. Tubuh yang Tuhan sudah berikan kita sempurna di matanya ya. Tubuh adalah teritori kita masing-masing. Dan kita punya otoritas ya atas tubuh kita ini. Punya tanggung jawab penuh untuk menjaganya dengan baik. Menjaga kebersihan tubuh contohnya. Menjaga makanan yang masuk, mengatur waktu istirahat yang baik. Tidak merokok atau vaping, alkohol, atau hal-hal lain yang kebiasaan-kebiasaan itu akan merusak tubuh kita. Kebiasaan-kebiasaan yang terlihat menyenangkan tapi sebenarnya merusak. Dan termasuk juga olahraga yang teratur, ya. Iya, amin. Ya, cerita tentang olahraga ya. Saya baru-baru ini kembali mengkomitkan diri untuk berolahraga. Mulai lagi kapan ya komitmennya? Mulai terus komitmennya enggak gitu ya. Ya mudah-mudahan nih bertahan ya. Jadi pada saat nge-gym atau jogging yang saya jalani akhir-akhir ini, ada satu hal yang membuat saya nggak nyaman. Apakah itu? Ya, itu adalah stretching. Ya, stretching itu bagi saya yang tubuhnya jarang stretching itu nggak nyaman. Peregangan ya, peregangan gitu, nggak nyaman. Padahal kalau kata trainernya, stretching itu justru bikin badan kita rileks. Justru enak gitu. Manfaatnya banyak. Jadi pada saat stretching gitu, beberapa di antara kami, termasuk saya, itu susah untuk mencari kenyamanan. Letak nyamannya di mana ya? Karena jarang stretching. Ya. Jadi sebenarnya stretching itu banyak manfaatnya. Bicara tentang pemulihan setelah aktivitas fisik, butuh stretching. Meningkatkan fleksibilitas, itu manfaat dari stretching. Mencegah cedera, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah. Itu katanya trainer ya. Ya, tapi saya Google juga benar sih. Itu manfaat dari sering stretching. Makanya ya, Tuhan itu sukanya memperbesar kapasitas kita anak-anaknya. Amin. Di stretch, diregangkan hidupnya, diregangkan kapasitas hati kita, kapasitas pikiran kita, dan kapasitas rohani kita. Tuhan tuh suka banget meregangkan kehidupan kita. Supaya apa sih? Supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan yang gak kaku dengan perubahan yang Tuhan mau buat. Kita ini jadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk melihat apa sih yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Kalau orang yang jarang mau untuk di stretch, itu pasti gak mau Tuhan pokoknya harus begini. Kan kemarin seperti ini. Padahal kata Tuhan, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Kamu gak bisa lihat. Ya, Tuhan stretch kita supaya kita gak sering cedera perasaannya. Supaya gak dikit-dikit baper. Supaya gak sering tegang emosinya. Supaya kita pun dinamis mengikuti pergerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal di masa lalu. Tuhan ada di hari ini dan masa depan kita. Amin. Siapa di sini yang mau di stretching oleh Tuhan? Yang diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan. Roh Kudus mencatat. Amin. Amin. Ya, kembali ke New Authority dan New Territory. Tujuan dari tema bulan ini adalah Tuhan mau kita jemaat GKS Balikpapan menyadari, melihat dan masuk pada otoritas dan teritori yang diberikan Tuhan. Yang baru, sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, mungkin sebagian kita berpikir,
ini otoritas baru, teritori baru, sepertinya kok nggak relevan sama saya. Saya nggak lagi pindahan kerjaan, saya lagi nggak dapat bisnis baru mungkin, atau saya lagi nggak naik pangkat, saya lagi nggak promosi, atau saya adalah ibu rumah tangga yang kayaknya nggak nyambung deh sama tema new territory dan new authority ini. Jadi saudara, otoritas dan teritori ini tidak bicara tentang posisi secara fisik saja. Namun lebih kepada hal yang spiritual. Hal rohani yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Area apa yang sedang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Misalnya kita mungkin lagi masuk ke dalam suatu musim yang baru. Musim kehidupan yang baru. Atau misalnya Tuhan sedang menaruh sesuatu di dalam hati saudara. Misalnya mendoakan suami saudara, mendoakan istri atau anak-anak saudara untuk mengalami Yesus secara pribadi. That's a new territory, a new authority yang dari Tuhan. Ya, apapun yang sedang saat ini saudara sedang alami, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara. Ya. Tuhan mau ajarkan kita bahwa dalam otoritas dan teritori yang baru artinya ada tanggung jawab yang baru. Artinya ada tanggung jawab yang baru yang mau Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ajarkan kita jemaat GKS Balikpapan untuk jadi anak-anaknya yang setia dan dapat dipercaya. Seperti yang telah kita dengarkan dari khotbahnya Pastor Daniel di awal minggu pertama, kita belajar dari seorang Daud. Orang yang kepadanya hati Tuhan berkenan. Seseorang yang insignifikan menjadi seorang yang signifikan. Karena otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. Karena perkara-perkara yang lebih besar diberikan kepada orang yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, perkara-perkara yang lebih besar diberikan kepada orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Dan Tuhan juga mau bawa kita, jemaat GKS Balikpapan untuk berani keluar dari zona nyaman, zona aman, dan zona kebiasaan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita punya greater impact. Seperti yang dibagikan oleh Pastor Leo di minggu kedua. Di zona nyaman, zona aman, dan zona kebiasaan itu tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kemajuan. Tidak ada yang baru di zona tersebut. Dan tentunya pada saat kita bertahan di zona aman, nyaman, dan kebiasaan itu, kita gak bisa berdampak lebih besar lagi. Amin. Jadi teritori diperluas dan diberikan otoritas oleh Tuhan supaya hidup saudara dan saya bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di lingkungan kita, bahkan kota kita, bahkan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain. You never know. Ya, you never know. Because our God is God of big purpose. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan yang terlalu besar, sangat besar. And that big purpose is never only about us. Dan tujuan besar itu enggak melulu tentang kita aja. It is about the people around us. Tujuan besar yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya itu enggak hanya buat kita saja. Tetapi buat orang-orang di sekitar Anda, di lingkungan Anda, di kota Anda, di bangsa Anda, bahkan bangsa-bangsa lain. Because our God is God of big purpose. Amin. Ya, saudara gak akan pernah tahu kemana Tuhan mau bawa saudara. Yang pasti tujuan Tuhan tuh gak pernah kecil buat saya dan saudara. Tujuan Tuhan tidak pernah kecil buat saudara dan saya. Ada exousia, ada dunamis yang Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing. Yaitu kuasa otoritas untuk melakukan sesuatu dan mengubahkan sesuatu. How amazing that. Ya, powerful banget sesuatu yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kita. Jadi
Doa saudara untuk suami, istri, anak saudara untuk bertobat dan mengenal Tuhan itu punya power yang besar. Doa saudara untuk teman-teman saudara, untuk pimpinan saudara, untuk kota bangsa kita, itu punya kuasa yang besar. Kuasa yang mampu mengubahkan, dan doa kita tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Otoritas Tuhan berikan kepada kita, tujuannya adalah supaya hidup kita memberikan dampak bagi orang lain, membawa solusi bagi orang lain, dan untuk melayani. Seperti yang Yesus ajarkan, untuk melayani. Jadi saya mau cerita, ada cerita kemarin kita home, dan saat sharing, ada cerita dari salah satu member home kita tentang pimpinannya yang baru. Pimpinan yang masih sangat muda, jauh lebih muda dan less mungkin experience. Mungkin pengalamannya tuh masih baru gitu ya. Tapi ya itulah ya di home. Inilah tujuan home ya, kita saling menguatkan dan saling membangun. Di situ kita saling menguatkan dan berkata bahwa jangan melihat hal ini sebagai suatu kerugian. Namun switch mindset dan melihat ini sebagai teritori dan otoritas yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Teritori dan otoritas yang baru untuk menjadi apa? Menjadi berkat bagi pemimpin yang baru ini. Ini kesempatan untuk berdampak. Ini kesempatan untuk membantunya dengan pengalaman dan pengetahuan yang kamu punya menjadi solusi bagi pemimpin yang baru. Menjadi orang yang dapat diandalkan dan melakukan firman Tuhan, yaitu apa? Menghormati otoritas yang ada di atasmu. So, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud yang besar. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, coba cek. Bisa jadi itu adalah otoritas yang baru dan teritori yang baru yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Itu adalah privilege buat kita. Amin. Urusan promosi itu urusannya Tuhan. Amin. Jangan sibuk mikirin yang menjadi bagiannya Tuhan. Sibuk aja lakukan bagian kita sendiri. Saya ulangi, jangan sibuk mikirin yang menjadi bagiannya Tuhan. Promosi is God's part, bagiannya Tuhan. Sibuk aja lakukan bagian kita sendiri. Amin. Ya, inilah salah satu tujuan home ya, saling membangun, saling menguatkan. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Kita perlu memastikan diri untuk terus berada di dalam komunitas keluarga Allah. Bukan berjalan dan bergerak sendirian. Amin. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya greater impact. Dampak yang Tuhan kerjakan melalui kita buat orang lain. Membawa kita pada pintu yang terbuka untuk melakukan apa yang Pastor Boy bagikan kemarin. Amanat agung. Saat kita punya dampak buat orang lain, amanat agung bisa masuk ke orang tersebut. Amin. God is God of big purpose. Tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sangat besar. Jangan disepelekan. And then what's next? What's next? Hari ini saya akan melanjutkan dengan judul Next Step Melangkah dalam Ketaatan. Melangkah di dalam ketaatan. New territory and new authority yang sudah Tuhan siapkan bagi kita tidak akan terjadi kalau kita nggak pernah mau untuk melangkah masuk ke dalamnya. Tuhan mau menyiapkan ladangnya untuk digarap. Namun jika kita tidak mau jump in, kita tidak mau melangkah masuk ke dalam ladang tersebut, ladang itu nggak akan terjadi apa-apa. Dan kita melewatkan privilege untuk Tuhan bekerja melalui hidup kita. Tuhan sudah menyiapkan ladangnya untuk digarap. Ada sesuatu yang baru yang sudah Tuhan siapkan untuk menjadi bagian untuk kita kerjakan. Namun
Jika kita tidak mau atau tidak berani untuk melangkah, maka kita akan melewatkannya. Pertumbuhan rohani tidak terjadi, pertumbuhan rohani terjadi pada saat kita mau taat. Meskipun kita takut, tidak nyaman, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun pada saat kita taat, kita mau melangkah di dalam ketaatan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara ingat ya cerita tentang Daud, Pastor sudah menceritakan juga di awal bulan. Jauh sebelum dia menjadi raja, setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel ya. Dia mendapatkan assignment dari bapaknya ya, Isai. Saya bacakan ya di 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini dan shifa dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawa pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Jadi suatu waktu setelah Daud pula mengembalakan domba ayahnya, Isai ayahnya Daud menyuruh Daud untuk anterin roti buat kakak-kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab dan Syama di medan pertempuran. Dan apa yang dilakukan Daud adalah dia taat kepada perintah ayahnya. Dia bangun pagi-pagi benar, mendelegasikan tugasnya, yaitu kambing dombanya kepada seorang penjaga. Lalu dia bawa semua pesanan ayahnya, sesuai dengan pesanan ayahnya. Roti, keju dan lain-lain, dan pergi sesuai dengan perintah ayahnya. Saudara, langkah ketaatannya Daud ini terlihat sepele. Hanya nganterin roti, nganterin sandwich buat kakak-kakaknya. Tapi langkah ketaatan tersebut menjadi signifikan di dalam hidupnya Daud. Tanpa Daud tahu, Tuhan sudah menyiapkan teritori dan otoriti yang baru. Di depan medan pertempuran itu, kita tahu kan ceritanya ya. Kalau dia nggak taat, kalau dia nggak mau untuk nganterin roti, hal sepele itu, dia nggak akan ketemu dengan teritori dan authority baru yang dari Tuhan. Dia taat. Tuhan sudah menyiapkan di depan tanpa dia tahu. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Daud si pengantar sandwich itu. He was appointed by God. He was appointed by God. Bagaimana jadinya kalau saat itu Daud gak mau taat pada otoritas yang Tuhan tempatkan padanya saat itu, yaitu melalui bapaknya. Otoritas yang ada saat itu bagi Daud adalah bapaknya ya. Bagaimana kalau dia gak mau taat? Dia nolak, takutlah ke medan pertempuran ntar aku mati di sana. Daud nolak mungkin karena baper, aku gak dipilih jadi tentara. Malah disuruh jagain kambing domba aja, udahlah orang lain aja gitu. Daud nolak karena bisa aja dia bilang itu bukan tugasku. Aku besok pagi ada kerjaan. Nanti siapa yang jagain kambing domba? Yang lain aja deh. Tapi Daud punya excellence, stature of obedience. Daud punya ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang excellent. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang bertumbuh di dalam ketaatan?
Atau kita sedang menghindar dari ketaatan. Menolak tugas yang diberikan karena merasa ini bukan tugasku, gak sesuai dengan job description, gak sesuai gaji. Atau mungkin dalam pelayanan, ini seharusnya bukan ministry kita yang ngerjain. Ya. Jangan sepelekan tugas untuk mengantar roti itu. Karena tugas yang sepele itu membawanya masuk kepada new authority and new territory yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya untuk dikerjakan hanya oleh Daud. Amin. Jangan sampai kita melewatkan sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan siapkan untuk kita yang kerjakan hanya karena kita gak mau taat pada hal yang sepele. Amin. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan 2 assignment in a very short notice dari Pastor Daniel. Saya mendapatkan 2 tugas di waktu yang sangat sempit untuk saya kerjakan. Karena pada saat itu beliau berhalangan, jadi langsung memberikan 2 assignment itu. Pada saat Pastor Daniel menyampaikannya kepada saya lewat WhatsApp, saya sedang kerja. Dan pada saat kerja ngelihat handphone, cuma melotot aja, yang bener ini kapan kerjainnya, kapan nyiapinnya, ya Tuhan gitu ya. Tapi di dalam hati saya, Roh Kudus bilang ya taat saja gitu. Memang akhirnya bukan saya yang bekerja, tapi Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan memberikan saya pewahyuan. Roh Kudus yang akan memberikan saya hikmat, wisdom untuk mengerjakan apa yang menjadi assignment yang diberikan kepada saya. Walaupun rasanya saat itu berat banget ya. Karena saya mikir-mikir ini waktunya mepet banget gitu. Aduh, gimana caranya, kerjaan lagi banyak-banyak juga gitu. Setelah itu juga pas ngecek agenda, aduh masih ada ini. Tapi pas hari Sabtunya available, gak bisa nolak jadinya kan. Jadi ya udahlah. Untuk yang kayak gitu, kadang-kadang kita gak perlu juga harus, aku doakan dulu ya. Pastor saya minta waktu untuk berdoa dulu. Just melangkah dalam ketaatan. Dan saat itu saya langsung reply WhatsApp-nya dengan siap pastor, noted, siap. Ya, seperti yang pastor ajarkan juga kepada kita kan. Pada saat beliau disuruh main keyboard, dia bilang siap. Pada saat disuruh gulung kabel, zaman dulu kan masih ada kabel-kabel ya. Beliau bilang siap, disuruh doa di atas sendirian, beliau bilang siap. Disuruh nganterin tamu, beliau bilang siap. Ada teladan yang saya bisa menjadi pelajaran buat saya, menjadi teladan buat saya. Jadi melangkah di dalam ketaatan saja. Urusan belakang adalah urusan bergumul sama Tuhan. Jadi pada saat kita persiapan itu adalah waktunya kita untuk bergumul sama Tuhan. Untuk berhubungan erat sama Tuhan. Untuk tanya Tuhan apa yang mau dikerjakan. Itu adalah kesempatan, itu adalah privilege buat kita. Amin. Ya, belajar untuk say yes dulu. Hasilnya urusan Tuhan. Amin. Belajar untuk say yes. Hasilnya urusan Tuhan. Tersedia dan bersedia. Ingat kita menjadi solusi. Kita jadi pribadi yang dapat diandalkan oleh pimpinan kita, oleh leader kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Kita dapat diandalkan. Jangan jadi pribadi yang sebaliknya. Baru mau minta tolong orang udah mikir-mikir dulu. Aduh, biasanya dia nolak sih. Jangan jadi orang seperti itu ya. Jadilah orang yang selalu dapat diandalkan. Selalu kalau orang mau menghubungi kita sudah tahu dia selalu bersedia. Dia selalu taat. Ya, amin.
Kisah lain yang sangat luar biasa yang dapat kita teladani dalam hal ketaatan yaitu kisah Simon Petrus. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11, saya bacakan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi 2 perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ketaatan seorang Simon Petrus kepada Tuhan Yesus membawanya kepada transformasi hidup. Dari seorang yang gagal menjadi seorang yang bertemu dengan panggilan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu menjadi penjala manusia. Kalau saja saat itu Simon tidak taat, merasa sok tahu, apalagi yang nyuruh dia adalah anak tukang kayu. Ya, Yesus adalah anak tukang kayu, carpenter. Dia bukan nelayan. Mungkin Petrus pikir, "Lah, tahu apa? Aku lebih tahu. Aku sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakan ini." Dia mau untuk mendengarkan dari seseorang yang mungkin tidak punya pengalaman terlihat di depan mata manusia. Namun saat itu Petrus taat, kembali menebarkan jalannya. Pasti saat itu udah lelah banget. Udah capek banget dan harus bertolak lagi ke tempat yang dalam dan harus menebarkan jala. Itu butuh effort. Tetapi Simon Petrus taat untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan akhirnya dia bertemu dengan panggilan hidup sesungguhnya. Simon Petrus mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidupnya karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Ketaatan Simon Petrus membawanya kepada new authority and new territory. Yaitu perannya yang baru untuk memberitakan Injil. Miracles happen when we say yes to God. Outcomes are up to God. Obedience is up to us. Ya, jadi mujizat terjadi pada saat kita bilang, "Iya Tuhan, aku mau." Hasilnya itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah taat. Outcomes are up to God. Obedience is up to us. Ketaatan itu tergantung sama kita. Bagian kita hanya percaya, taat, dan melangkah saja. Kita pasti akan melihat dan mengalami mujizatnya. Pastor Leo Syamsuri. Bagian kita tuh hanya percaya, taat, dan melangkah. Enggak sampai dipercaya aja ya. Percaya, oke, aku percaya Tuhan.
Tapi kalau nggak mau melangkah, nggak mau taat. Taat itu bicara tentang tindakan yang kita lakukan. Tindakan dari percaya itu. Jangan sampai hanya dipercaya, tapi melangkahlah di dalam ketaatan. Lakukan sesuatu, maka mujizat Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Amin. Obedience unlocks breakthrough and blessing. Ketaatan membuka kunci breakthrough, terobosan, dan berkat. Karena apa? Karena obey, karena taat. Amin. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang taat? Ada 3 hal yang mau saya bagikan dengan cepat. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita untuk taat. Tuhan menyuruh kita untuk taat. Ya. Saya bacakan dari Ulangan 13 ayat 4 dari versi NLT. Serve only the Lord your God and fear him alone. Obey his command, listen to his voice and cling to him. Ya. Sembahlah hanya Tuhan Allahmu dan takutlah hanya kepada Dia saja. Patuhi perintahnya. Dengarkan suaranya dan berpegang teguh kepadanya. Kenapa kita harus jadi pribadi yang taat? Karena Tuhan suruh kita untuk taat. Kemudian di Yohanes 14 ayat 15 dari versi TPT, loving me empowers you to obey my commands. Mencintaiku atau mengasihiku memberdayakanmu untuk mematuhi perintahku. Saat kita bertumbuh di dalam cinta kita, di dalam kasih kita kepada Tuhan, itu memampukan kita untuk menaati perintahnya. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Tuhan memampukan kita saat kita melangkah di dalam ketaatan. Tuhan memampukan kita saat kita melangkah dalam ketaatan. 2 Korintus 9 ayat 8. Yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough of everything, every moment and every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Ya, Tuhan lebih dari siap untuk melimpahi kita semua dengan segala bentuk rahmat, sehingga kita akan memiliki segalanya lebih dari cukup. Setiap saat dan dalam segala hal, Dia akan membuat kita melimpah dengan kelimpahan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Saat kita taat, kita gak akan kekurangan. Saat kita taat, justru Tuhan sedang menyiapkan kelimpahannya untuk dilimpahkan dalam hidup kita, melalui hidup kita. Ketaatan tidak membuat kita kekurangan. Justru ketaatan membuka pintu berkat, membuka pintu kelimpahan untuk Tuhan bekerja melimpahkan kehidupan kita. Nyambung ke poin nomor 3. Tuhan memberkati kita saat kita melangkah di dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita saat kita melangkah dalam ketaatan. Mazmur 128 ayat 1 sampai 2 dari versi NIV. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan kepadanya. Hasil jerih payahmu akan kamu makan. Keberkahan dan kemakmuran akan menjadi milik siapa? Milik kita yang taat. Amin. Di dalam ketaatan tidak akan pernah kekurangan. Kalau saya boleh cerita, perjalanan kami, saya dan suami di gereja ini, kami lahir di gereja ini. Awalnya kami datang sama seperti saudara semua. Awalnya datang duduk
sebagai jemaat mengikuti ibadah setiap hari Minggu saja. Kemudian kami di-invite home, kami taat datang home, setia juga di dalam home, dibentuk oleh home leader kami di home, taat sama apa yang home leader arahkan. Ya, disuruh ikut kelas-kelas, taat aja. Disuruh ikut PSL, Plan Serve Lead. Awal-awalnya plan ya, diikut kelas plan, taat. Disuruh ikut kelas serve, taat ikut. Kayaknya, ya kami taat-taat aja ya. Kami taat, kami mendengarkan, disuruh melayani, taat melayani. Karena kami juga punya contoh, kami melihat leader-leader kami di atas kami saat itu pun melakukan apa yang mereka suruh kita lakukan. Kami taat tanpa perbantahan. Disuruh ikut marriage class, taat ikut. Dulu marriage class itu masih setiap malam Selasa ya. Selasa malam di mezanin. Jadi pulang kerja jam 7 malam kita udah kumpul di atas. Selama beberapa minggu waktu itu ya, 4 atau 6 minggu. Setiap hari Selasa datang. Disuruh ikut marriage class, taat aja ikut. Disuruh melayani, taat. Disuruh jadi core team, taat. Disuruh atur jadwal, taat. Disuruh apa lagi ya? Disuruh, saat itu akhirnya diminta kesediaannya untuk menjadi home leader. Kami taat. Walaupun ya pada saat setelah jadi home leader, memang jalannya semuanya gak baik-baik aja kok. Semuanya pasti ada lembah, gunung gitu ya. Pada saat jadi home leader, baru aja jadi home leader, Tuhan izinkan kami masuk ke dalam lembah. Berjalan di dalam lembah. Gak apa-apa berjalan dalam lembah, asal sama Tuhan. Amin. Lebih baik saya ada di dalam lembah, berjalan bersama Tuhan, daripada saya ada di tempat yang nyaman dan aman dan tidak ada Tuhan di situ. Dan di dalam lembah itu Tuhan bawa kami naik tangga pelan-pelan, one day after another. Akhirnya keluar dari lembah tersebut dan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Berjalan terus, memimpin di dalam ministry, kami taat. Dan sampai hari ini menjawab panggilan Tuhan, kami taat. Karena kami tahu bukan kami lagi, tapi Tuhanlah yang akan bergerak melalui kami. Tuhanlah yang akan bekerja melalui kami. Hidup ini bukan kita lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Amin. Saat ini coba masing-masing kita cek. Tuhan lagi bawa kita untuk taat di bagian apa nih? Area apa dalam hidup kita yang sedang Tuhan jamah? Teritori baru apa nih yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita masuk ke dalamnya? Taat saja, melangkah saja. Tuhan suruh tertanam dengan baik di gereja lokal, ikut home, setia di home, taat saja. Tuhan suruh melayani, mungkin Tuhan sedang taruh kegelisahan rohani dalam hati Anda untuk berkontribusi dalam pelayanan, taat saja. Tuhan suruh memimpin walaupun saudara merasa enggak sanggup, taat saja. Tuhan suruh daftar marriage class, taat saja. Tuhan suruh lanjut PSL, taat saja. Tuhan suruh setia mengembalikan perpuluhan, taat saja. Walaupun dihitungkan matematika kita dan finansial kita rasanya bakalan gak cukup. Tapi matematika Tuhan beda sama matematika kita, amin. Hitungan Tuhan beda sama hitungannya kita. Taat saja. Tuhan suruh menabur benih saat saudara melihat sesuatu yang membutuhkan pertolongan, taat saja. Ya.
Saat kita berkata ya kepada ketaatan, kita berkata ya pada sesuatu yang baru yang mau Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Saya mau menampilkan satu gambar. Ini saya dapat di Pinterest. Ya. Ada dua jalan. Yang satu I believe in God. Yang satu lagi I obey God. I believe in God, ya saya percaya sama Tuhan. Jalannya rame, karena apa? Karena rame dan tahu tujuannya. Jelas itu tujuannya ya, ada kota-kota besar, gedung-gedung tinggi. Yang obey God, I obey God, cuma sedikit. Jalannya lebih kecil dan jalannya nanjak. Dan gak kelihatan tujuannya apa. Apakah kita menjadi orang-orang yang I believe God. Sampai di sini aja. Atau kita menjadi orang-orang yang I obey God. Menjadi orang-orang yang ada di jalan yang sempit dan kecil ini. Tapi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita mungkin gak tahu jalannya kemana. Yang pasti jalannya naik. Jalannya itu gak rata aja. Ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang Tuhan kerjakan saat kita taat. Saat kita memilih jalan untuk taat. Walaupun kita tidak melihat tujuannya, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan punya tujuan yang sangat besar. Yang mungkin tidak bisa digambarkan di sini. Karena tujuannya terlalu besar. Tidak bisa digambarkan oleh manusia. Amin. Ya, ingat bahwa di awal tadi saya sebutkan Tuhan kita adalah Tuhan atas tujuan yang besar. Tujuan Tuhan selalu melebihi hidup kita sendiri. Ketaatan saudara hari ini dampaknya bisa sampai generasi-generasi setelah saudara. Anak cucu saudara. Saat ini Anda tertanam, bertumbuh dan melayani dan memimpin di dalam suatu gereja lokal. Dampaknya adalah anak cucu saudara. Diberkati Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Ya, bicara tentang otoritas di dalam Tuhan adalah selalu tentang melayani. Selalu tentang melayani. Tuhan memberikan otoritas kepada kita tujuannya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Namun untuk kepentingan orang lain. Untuk melayani orang lain. Saya undang tim Praise and Worship. Saya bacakan di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Hidup kita ini seperti bejana tanah liat yang terus dibentuk oleh tangan Tuhan. Agar hidup kita menjadi bejana untuk pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan siapkan. Hidup kita adalah seperti bejana. Tuhan mau kita untuk hidup taat kepadanya, berjalan dalam penyerahan penuh kepada rencananya. Kita tidak bisa menjadi bejana yang dapat dipakai oleh Tuhan jika kita masih penuh atas diri sendiri. Kita gak bisa jadi bejana atau alatnya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan kalau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Belajarlah untuk mati dari agenda atau kepentingan pribadi sendiri. Ada satu quote setelah ini bisa ditampilkan. We cannot be a vessel for God to use if we are full of ourselves. Percaya bahwa saudara dan saya ini bejananya Tuhan. Yang Tuhan terus bentuk hari demi hari
musim demi musim untuk Tuhan pakai, untuk memuliakan nama Tuhan. Namun bejana ini tidak bisa dipakai Tuhan kalau kita masih sibuk dengan diri sendiri. Kita masih full sama diri sendiri. Kita masih ngurusin kepentingan diri sendiri. Kita belum mati dari diri sendiri. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Hidup kita bukan kita lagi, sama seperti biji, benih, biji gandum. Kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia ditanam dan dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Saat kita mati dari hidup kita, Tuhan baru bisa bekerja melalui hidup kita untuk menghasilkan banyak buah. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Untuk kita bisa berdampak bagi lingkungan kita. Hanya kalau kita mati pada diri sendiri. Sudah tidak mementingkan diri sendiri lagi. Galatia 2 ayat 20 sebagai ayat penutup. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan kita lagi yang hidup. Saat kita bilang, Tuhan ini aku mau mati terhadap diri sendiri, terhadap keinginanku sendiri, terhadap agenda pribadiku, terhadap kepentingan diriku sendiri. Pada saat itulah kuasa Tuhan dengan bebas bekerja melalui hidup kita. Pada saat itulah Tuhan bisa memakai kita sebagai bejananya, sebagai alat kemuliaannya. Pada saat itulah hidup kita mulai berdampak dan menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan kita lagi, tetapi Tuhan. Kalau kita mau masuk ke dalam teritori yang baru, otoritas yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Sama seperti contoh Daud dan Simon Petrus tadi. Mengalami panggilannya. Masuk ke dalam new authority and new territory yang baru. Kita bisa bilang, Tuhan ini aku mau taat. Aku mau taat pada apa yang Tuhan mau aku lakukan. Aku mau taat kepada perintah-Mu. Aku mau taat kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hatiku untuk aku kerjakan. Aku mau taat kepada otoritas yang Tuhan taruhkan di atasku. Supaya hidupku boleh berdampak. Supaya hidupku menjadi manfaat bagi orang lain. Supaya hidupku menjadi solusi bagi orang lain. Supaya hidupku menjadi orang yang dapat diandalkan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin.